Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime yang berasal dari negeri tirai bambu lagi nih guys, yang tentunya sangat seru dan wajib untuk kalian tonton. Nah, pada video kali ini saya akan membahas Donghua 2D nih guys, yang tentunya memiliki MC yang sangat overpower walaupun awal-awal diremehkan oleh orang-orang guys. Yang tentunya Donghua kali ini adalah Donghua yang update guys pada summer 2021 ini, dan pastinya terbaru lah dan wajib untuk kalian tonton. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 6 Donghua 2D yang memiliki MC overpower terbaru summer 2021 ini guys, yang tentunya sangat seru dan wajib untuk kalian tonton, sembari menunggu list update Donghua kalian tentunya. Nah, tapi sebelum video dimulai jangan lupa guys, klik tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Modao Sushi Wanji Piang. Nah, season kelanjutan dari Donghua Modao Sushi ini atau Grandmaster of Demonic Cultivation masih melanjutkan perjalanan Grandmaster yang mendirikan sekte iblis, yaitu Wei Wuxiang, yang mengembara dengan cara licik. Tetapi ia dibenci oleh banyak orang karena membuat kekacauan. Nah, pada akhirnya suatu hari ia ditikam oleh Sidi dan dibunuh oleh klan kuat yang bergabung untuk mengalahkannya. Kemudian ia berinkarnasi dalam tubuh orang gila yang ditinggalkan oleh klannya, dan tanpa sadar dia dibawa oleh kultivator terkemuka klan Lang Wangji, nah yaitu musuh bebuyutannya. Nah, di sini menjadi titik awal dari perjalanan melawan monster serta memecahkan misteri. Nah, untuk musim ketiga dari Modao Sushi yang mencakup Busur Kotai, nah dengan munculnya karakter baru yaitu Aking, Xiao Xingcheng, dan Sue Yang, ceritanya akan mengikuti dua piagam utama yaitu Wei Wuxiang dan Lang Wangji saat mereka mencoba memecahkan misteri yang melibatkan lengan berhantu dari mayat yang tidak diketahui. Yang kedua, Huangshi Fashi 5 atau Full Time Magister. Nah, pastinya beberapa dari kalian yang senang banget dengan anime Donghua pastinya udah gak asing lagi dengan Donghua kali ini, apalagi dengan karakternya yang overpower tentunya. Nah, dan untuk kalian belum tahu dengan Donghua ini menceritakan siswa sekolah menengah yang menyendiri, yaitu Mo Fang, yang dikucilkan oleh orang-orang guys. Nah, pada saat itu ia telah menemukan dirinya di alam semesta yang serupa, namun sangat berbeda dari duniawi miliknya sendiri. Itu adalah tempat di mana sihir telah menggantikan esensi sains. Nah, di situ siswa yang paling cakap diajarkan untuk menguasai keajaiban, mengeja untuk menangkis binatang buas besar yang bersembunyi di hutan di sekitar kota. Nah, seperti kehidupan sebelumnya, Mo Fan tetap menjadi putra seorang pemburu miskin dan kakak tiri dari seorang perempuan yang lumpuh. Nah, terlepas dari kekurangan ini, ia bermimpi menghadiri sekolah sihir untuk menjadi seorang penyihir guys. Nah, perdagangan yang sangat dihormati dan menguntungkan untuk membayar ayahnya atas kerja kerasnya. Nah, pada saat itu Mo Fan diterima menjadi siswa di lembaga sihir terkenal. Namun, desas-desus menyebar tentang kemiskinannya dan kekurangan kemampuan magisnya. Nah, di sini banyak banget yang mengejeknya dan selalu menjadi bahan tertawaan sekolahan. Tetapi di sini Mo Fan tidak memikirkan apa yang dikatakan orang. Nah, di sini dia fokus untuk menguasai elemen-elemen yang ia ingin kuasai guys, seperti contohnya api dan petir. Dengan usaha Mo Fang, akhirnya dia berhasil menguasai elemen api yang kuat serta menguasai elemen petir yang sangat langka guys. Sekarang ia dipersenjatai dengan dua kemampuan yang sangat kuat guys, yang nantinya mengagetkan semua orang. Nah, untuk musim kelima dari Huangshi Fashi ini menceritakan tentang ular mistik pancakar langit muncul di pusat kota guys, dan elang putih menyerang kota secara besar-besaran. Tentu saja pasti ada sesuatu yang besar ketika Mo Fang muncul. Nah, di sini kita ngelihat apakah kota Song akan mengalami krisis setelah begitu tenang selama beberapa dekade setelah penyerangan beberapa monster ini guys. Nah, di sini kita akan lihat bisakah Mo Fang kembali untuk mengatasinya. Yang ketiga, Yuan Se Haoji atau Code of God Havoc.
Nah, dengan kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, kecerdasan buatan telah memperoleh perasaan dan menjadi makhluk seperti dewa. Nah, kapitalis di puncak piramida tidak mau menyerah pada dewa ini tentunya. Nah, jadi mereka melakukan eksperimen manusia yang menyelamatkan salinan dewa yang ada pada manusia serta memperoleh kekuatan yang dapat menyaingi dewa juga tentunya. Nah, di sini kita akan melihat karakter utama yaitu Feng Mo adalah satu-satunya yang selamat dari eksperimen itu. Nah, kisah ini tentang hubungan simbiosis antara manusia dan kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, dan bagaimanakah mereka mengubah nasib mereka di dunia yang penuh dengan keputusasaan ini. Nah, kita akan melihat di Donghua kali ini guys. Nah, untuk kalian yang belum nonton silahkan ditonton guys, karena Donghua pada list ini memiliki alur cerita yang sangat menarik tentunya. Yang keempat, Lilingqi de Xiao Guaner atau The Dining of Lingli. Nah, untuk Donghua ini sih lebih berfokus ke masakan guys, bertarung dengan masakan. Seperti sih kalau di anime Jepang sih seperti Soma mungkin lebih tepatnya ya. Nah, untuk mungkin di awal episode mungkin menurut saya sih sangat membosankan guys. Nah, kebanyakan anime atau Donghua slice of life lainnya ini benar-benar membosankan. Saya kira episode keduanya akan menarik, tetapi tetap biasa saja guys. Hanya itu yang bisa saya katakan saat ini. Tetapi pada nonton season ketiga ini membuat perhatian saya tertarik guys. Nah, di sini saya mulai merasakan keharuan yang mulai terkikis dan sepertinya ini akan menarik di Beijing. Nah, di Beijing adalah kota yang penuh dengan peluang dan tekanan di mana modernitas dan budaya tradisional bergema satu sama lain. Nah, pavilion kecil yang terletak di gang yang tenang di kaki CBD adalah tempat berkumpulnya berbagai elemen bertabrakan dan berfermentasi. Nah, tidak ada tanda-tanda yang mencolok dan dekorasi mewah, sehingga mudah untuk dilewati begitu saja. Tetapi para tamu yang akrab tahu bahwa di ruang kecil yang hangat itu Anda dapat melepaskan kepenatan hari dan menikmati waktu yang sangat nyaman guys. Akibatnya ada banyak cerita berdebu di hati setiap orang yang mengalir dengan tenang yang menonton di Donghua ini guys. Yang kelima, season kedua dari Bao Yaopu atau The Manual of 100 Demons. Nah, ini adalah salah satu anime Cina yang paling memikat di tahun 2020 guys, yaitu Bao Yaopu yang juga dikenal sebagai Manual of 100 Demons atau 100 Demon Spectrum. Nah, ini adalah salah satu jajaran proyek anime Cina Blibli untuk tahun 2020 dan dianimasikan oleh Howliners Animation Lenju. Nah, Donghua ini tayang perdana pada 24 April 2020 di Blibli dan diangkat dari novel dengan judul yang sama. Nah, Donghua itu menceritakan kisah Tao Yao. Ini adalah petualangan seorang wanita muda yang misterius guys, serta ditemani oleh seorang biksu muda dan seorang dokter hantu. Nah, mereka bersama-sama memecahkan masalah manusia dan menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh iblis dan hantu guys, dengan cara berkeliling dunia. Ya, tentunya akan banyak halangan dan rintangan yang akan mereka hadapi tentunya. Yang terakhir atau yang keenam, Heibai Wushang Season 3 atau Black and White Warriors. Nah, Heibai Wushang adalah sebuah anime yang tergolong ke dalam salah satu serial yang memiliki tipe sebagai anime TV series, yang mana tayang pada tahun 2015 atau lebih tepatnya pada musim summer 2015 yang lalu guys. Nah, serial ini memiliki 3 buah genre yang saling dikolaborasikan antara satu dengan yang lainnya. Nah, genre tersebut diantaranya adalah action, komedi, dan juga supernatural. Nah, Heibai Wushang menceritakan tentang 2 setan muda yang mana mereka selalu mengundur-undur waktu di tempat ia bekerja. Tempat tersebut menjadi sebuah organisasi yang telah bersumpah dalam menjaga keseimbangan yang ada di dunia dengan cara hidup maupun mati. Nah, walaupun yang mereka lakukan dengan cara membunuh manusia guys. Di sini yang menjaga keseimbangan kematian dunia oleh utusan hantu. Nah, prajurit hitam dan putih adalah utusan hantu yang mengumpulkan roh dari alam manusia, yaitu Xiao Hai dan Xiao Bai. Nah, sepasang prajurit hitam dan putih di bawah
yang hubungannya menjadi rapuh setelah mengalami insiden yang terjadi di dalam segel besar 100 hantu. Nah, pada saat yang sama, identitas asli Xiao Bai mulai muncul ke permukaan dan mungkin akan menyebabkan sebuah konflik yang akan terjadi tentunya. Nah, itu dia guys, Lee Donghua 2D yang MC-nya overpower pada video kali ini. Dan semoga saja dapat menambahkan Lee Donghua 2D yang mungkin kalian ingin tonton guys. Sembari mungkin menunggu Donghua yang episodenya mungkin masih belum update, yang kalian tunggu atau nantikan guys. Nah, untuk kalian yang memiliki rekomendasi untuk Donghua 2D yang tentunya MC-nya overpower pada summer 2021 ini, atau terbaru maupun lama, bisalah kalian lempar ke kolom komentar guys. Siapa tahu teman-teman kalian yang belum tahu dapat menontonnya juga. Nah, sepertinya video kali ini cukup sampai di sini dulu guys. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime lainnya tentunya. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.